average speed, reducing the recovery time in between the run. Saudi players are running two kind of tests, just to know their characteristic on aerobic and average speed, reducing the recovery time in between. Antisipasi permainan mengerikan timnas Indonesia. Pemain Arab Saudi latihan sampai hampir pingsan, begini penjelasannya. Shin Tae-yong diam-diam sudah menyiapkan solusi terhadap Arab Saudi yang gampang memancing emosi. Seperti apa solusinya? Simak baik-baik. Pengakuan jujur dan penuh haru Tom Haye. Walaupun belum mempunyai klub, Tom Haye siap lakukan ini demi Indonesia. Masyarakat Indonesia di media sosial heran melihat timnas Arab Saudi latihan serius jelang melawan timnas Indonesia. Komentar itu muncul karena skuad asuhan Roberto Mancini sampai berlatih dengan menggunakan masker hipoksia atau training mask. Bagi yang belum tahu, ada sederet keuntungan dari penggunaan masker hipoksia. Beberapa di antaranya meningkatkan kapasitas paru-paru dan kemampuan bertanding di ketinggian yang minim udara. Training mask atau masker hipoksia ini rutin digunakan klub-klub top Eropa saat berlatih, khususnya para pemain Real Madrid. Biasanya di pramusim atau ketika para pemain baru kelar menjalani liburan musim panas. Pelatih fisik Los Blancos julukan Real Madrid meminta para pemain menggunakan alat yang satu ini serius amat lawan Indonesia. Kita cuma anak baru kok, tulis akun @sijelek_28. Latihannya udah kayak Real Madrid kemarin. Sambung akun @pikachuupin. Menarik menanti perlawanan timnas Indonesia saat dihadapkan tim sekelas Arab Saudi. Skuad asuhan Shin Tae-yong sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Minggu, 1 September 2024 malam waktu Indonesia Barat, rencananya pada hari ini. Seluruh pemain abroad skuad Garuda tiba di Arab Saudi. Beberapa pemain yang sudah tiba di Tanah Suci adalah Rafael Struijk, Justin Hubner, Ivar Jenner, Calvin Verdonk, dan banyak lagi. Hasil positif diharapkan dapat disabet timnas Indonesia jika minimal sanggup mencuri angka di Arab Saudi. Dijamin akan menaikkan mental Rafael Struijk dan kawan-kawan saat menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan Arab Saudi? Setelah menjamu timnas Indonesia, The Green Falcons julukan timnas Arab Saudi akan tandang ke markas Cina pada Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut kalian gimana guys dengan metode latihan yang dilakukan Arab Saudi? Apakah karena saking takutnya bertemu dengan Indonesia sampai bikin latihan metode tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di tengah tanpa klub, pemain timnas Indonesia Tom Haye buka suara menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berbicara mengenai kesiapannya membela timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia pada ajang tersebut. Timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September 2024. Setelah itu, timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 10 September 2024, Tom Haye mengaku siap dengan dua laga melawan Arab Saudi dan Australia, siap untuk kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Tulis Tom Haye di Instagram story-nya. Tom Haye masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Ia sudah memiliki 3 caps untuk timnas Indonesia. Selain Tom, Haye juga sudah mencetak 1 gol untuk Garuda. Saat ini Tom Haye tengah tanpa klub. Belum ada klub yang mengumumkan namanya sebagai pemain baru mereka.
Banyak rumor yang mengaitkan Tom Haye dengan sejumlah klub. Oxford United hingga Dinamo Zagreb tertarik ke Tom Haye. Akan tetapi Oxford United yang bermain di kasta kedua Liga Inggris, bursa transfer tutup pada 30 Agustus 2024. Selain itu, rumor Tom Haye dengan Dinamo Zagreb juga berhembus kencang. Kita tunggu saja kabar dari pemain berjulukan The Professor itu. Klub terakhir Tom Haye adalah SC Heerenveen yang bermain di kasta pertama Liga Belanda. Ia bermain untuk SC Heerenveen pada Januari 2022 hingga Juli 2024. Sebagian besar karier Tom Haye dihabiskan di Belanda. Ia juga pernah memperkuat NAC Breda dan ADO Den Haag. Akan tetapi Tom Haye pernah bermain di Italia bersama Lecce pada 2018 hingga 2019. Jelang laga timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, Kamis 5 September, Shin Tae-yong memiliki solusi soal menghadapi negara-negara Timur Tengah yang kerap memancing emosi lawan dalam laga sepak bola. Timnas Indonesia akan mengawali langkah dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi. Bukan sekali ini saja tim Merah Putih bertemu skuad berjuluk Lang Hijau. Kali terakhir duel dua negara terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia pada 10 tahun lalu. Ada ciri khas tersendiri dari kesebelasan Timur Tengah. Selain pendekatan fisik, ada pula upaya memancing emosi lawan. Ada saja tingkah unik pemain-pemain dari kawasan tersebut untuk membuat lawan emosi dengan harapan melakukan pelanggaran dan kemudian mendapat kartu seperti diving atau mengulur waktu. Shin memahami dan memprediksi anak asuhnya bakal kembali berhadapan dengan lawan yang mencoba bermain nakal. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kita. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan seperti itu terus, tidak akan berubah. Sebaliknya, kita harus antisipasi itu dengan baik mulai dari Coach Shin, pemain, untuk manfaatkan kekasaran para pemain tersebut, ujar Shin soal kebiasaan negara-negara Timur Tengah. Saat ini beberapa pemain timnas Indonesia sudah mulai berkumpul dan berlatih di Jakarta sebelum berangkat ke Arab Saudi. Pemain-pemain yang merumput di luar negeri akan langsung berkumpul di Jeddah. Menghadapi lawan-lawan yang punya pengalaman tampil di Piala Dunia seperti Arab Saudi dan Australia yang akan dihadapi dalam dua laga awal, Shin menekankan persiapan sebagai bagian penting. Memang persiapan harus baik. Apalagi ini pertama kali kita ke round 3, artinya kita harus lebih fokus lagi, lebih bekerja keras lagi. Pastinya dari pemain sendiri dia akan melakukan yang terbaik, tutur Shin. Klub Liga Spanyol, Sevilla, ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia dan membuka peluang pemain Garuda bermain di sana. Timnas Indonesia tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Prestasi demi prestasi perlahan mulai datang ke timnas Indonesia. Pada ajang Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase knockout untuk kali pertama sepanjang sejarah. Selain itu, timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lagi-lagi raihan tersebut menjadi yang pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Capaian Jordi Amat DKK pun menuai perhatian banyak pihak, tak terkecuali Sevilla. Sevilla ternyata ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang terus menunjukkan hal positif. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia tengah berkembang pesat. Tim Merah Putih menunjukkan perkembangan itu dari posisi mereka di peringkat FIFA. Selain itu, Carrasco juga menyoroti bagaimana upaya keras PSSI yang terus berusaha untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik, ucap Carrasco. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus investasi dalam infrastruktur. Kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih.
Imbuhnya ketika ditanya mengenai peluang pemain Indonesia bisakah bermain di Liga Spanyol, khususnya Sevilla, Carrasco tidak menutup peluang itu. Carrasco mengakui bahwa Sevilla memiliki tim pemandu bakat yang ikut mencari pemain-pemain berbakat termasuk di Indonesia. Oleh karena itu ada peluang untuk para pemain Indonesia berkarier di Liga Spanyol, khususnya di Sevilla. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga serta karir olahraganya di sini dan salah satunya adalah pemain Indonesia, kata Carrasco. Dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, lanjutnya. Sejauh ini memang sudah ada beberapa pemain asal Indonesia yang sudah pernah menimba ilmu di Spanyol. Jordi Amat mengungkapkan alasan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mulai bertanding dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 5 September 2024. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun sudah mengumumkan 26 pemain yang dipanggil untuk ikut pemusatan latihan TC mulai Kamis 29 Agustus di Jakarta. Namun dalam daftar nama tersebut tidak ada nama Jordi Amat. Jordi Amat mengungkapkan bahwa dirinya belum bisa bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia karena belum pulih 100% dari cedera. Hal tersebut disampaikan Jordi Amat melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis 29 Agustus. Para penggemar Indonesia yang terhormat, dengan perasaan sedih, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun saya sudah berusaha mempercepat waktu pemulihan, saya tidak dapat bergabung dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kata Jordi Amat. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin namun sayangnya belum memungkinkan, ucap Jordi Amat menambahkan namun Jordi Amat meyakini para pemain yang ada saat ini mampu memberikan penampilan terbaik untuk Timnas Indonesia. Meski begitu saya tetap positif dan yakin sepenuhnya bahwa rekan-rekan di Timnas Indonesia dan seluruh rakyat akan berjuang bersama untuk mencapai tujuan kita, kata Jordi Amat. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian dan saya tidak sabar untuk segera kembali ke lapangan bersama kalian, ucap Jordi menambahkan. Turnamen Seoul Earth on Uscup 2024 bisa saja diwarnai dengan keputusan mengejutkan dari tim nasional Korea Selatan U19. Tim asuhan pelatih Lee Chang-won itu memilih untuk tidak bertanding alias WO pada laga melawan Indonesia U19 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 1 September 2024. Keputusan ini bisa saja diambil setelah Timnas Indonesia U19 yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri secara mengejutkan mengalahkan Argentina U19 dengan skor 2-1 dalam pertandingan sebelumnya. Kemenangan ini mengangkat moral tim Garuda Muda dan membuat mereka menjadi salah satu tim yang diperhitungkan dalam turnamen tersebut. Mungkin pelatih Lee Chang-won menyatakan bahwa keputusan WO diambil setelah mempertimbangkan kondisi tim dan berbagai faktor lainnya. Kami harus berpikir jangka panjang karena Indonesia sekarang bukan tim kaleng-kaleng, bahkan negara juara Piala Dunia saja dibantai olehnya apalagi kami. Begitulah kira-kira, kata Lee Chang-won. Namun bisa saja keputusan ini nanti menuai beragam reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari publik sepak bola Korea Selatan. Banyak yang mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sementara yang lain menganggap bahwa keputusan ini adalah bentuk penghormatan terhadap kekuatan Indonesia U19 yang menunjukkan performa luar biasa melawan tim kuat seperti Argentina. Di sisi lain, apabila benar itu terjadi, pasti pelatih Indra Syafri mengaku terkejut dengan keputusan WO dari Korea Selatan tersebut. Kami datang ke sini untuk bermain dan memberikan yang terbaik. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang kami harapkan, tetapi kami tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Begitulah kira-kira nanti, kata Indra Syafri. Turnamen Seoul Earth on Uscup 2024 ini menjadi ajang yang penting bagi tim-tim muda untuk mengasah kemampuan mereka di kancah internasional.
Semoga saja dengan keputusan WO dari Korea Selatan U19, Indonesia U19 langsung melaju ke babak selanjutnya tanpa harus bertanding melawan tuan rumah. Indonesia U19 kini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara dalam turnamen ini. Dengan performa yang semakin solid dan mentalitas juara, mereka siap menghadapi tantangan berikutnya.